datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Hari ini kita akan ngobrolin soal beberapa gangguan haid gitu ya. Karena ternyata ada juga nih yang mengalami terlambat haid, tapi setelah dites negatif. Ya memang, karena terlambat haid itu sebenarnya bukan tanda pasti kehamilan. Karena bisa disebabkan karena kalian KB, menyusui, stres, perubahan gaya hidup, perubahan berat badan, masalah kesehatan atau gangguan hormonal. Nah, tidak haid itu termasuk salah satu gangguan haid. Tapi sebenarnya masih ada gangguan haid yang lain. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah amenore. Amenore ini adalah gangguan haid di mana seorang wanita itu tidak mendapatkan haid. Amenore ini dibagi menjadi dua, yaitu amenore primer di mana seorang wanita itu nggak haid sampai dia tuh berumur 16 tahun. Dan yang kedua adalah sekunder. Sekunder ini biasanya kalau misalnya dulunya tuh sudah pernah haid, terus tiba-tiba haidnya terganggu dan tidak mendapatkan haid 3 bulan. Nah, beberapa penyebab amenore sekunder itu bisa karena hamil, menyusui, KB, penggunaan obat-obatan, gangguan rahim, stres berat, perubahan berat badan yang berlebihan. Itu tadi amenore. Yang kedua adalah menorargi. Nah, menorargi ini adalah kondisi di mana wanita itu haidnya itu lebih lama dan lebih banyak daripada biasanya. Ciri-ciri wanita yang mengalami menorargi misalnya dia harus rajin ganti pembalut setiap jam. Sekali pakai pembalut dia harus pakai pembalut 2. Terus malam-malam harus bangun buat ganti pembalut. Darah yang keluar sangat banyak sampai mengeluarkan gumpalan-gumpalan. Menorargi ini juga bisa disebabkan karena perubahan pola makan, perubahan berat tubuh, KB, menyusui, gangguan tiroid, miom, polip, gangguan pembekuan darah, bahkan hingga salah satu tanda terjadinya kanker rahim atau kanker serviks. Yang selanjutnya adalah oligomenore. Oligomenore ini adalah kondisi di mana seorang wanita itu sangat jarang haid. Biasanya ini dialami oleh wanita yang baru pubertas atau menjelang menopause gitu. Nah, beberapa penyebab oligomenore ini adalah kalau misalnya seseorang menggunakan KB hormonal seperti pil KB, suntik, implan, atau misalnya dia itu menyusui bisa, atau misalnya terjadi perubahan berat badan yang berlebihan, gangguan psikologis, gangguan ovulasi, terlalu sering melakukan olahraga atau aktivitas fisik berat, penyakit tertentu seperti diabetes, penyakit tiroid, dan sindrom polikistik ovarium atau PCOS, gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia, serta masalah psikologis seperti stres dan depresi. Yang selanjutnya adalah dysmenorrhea. Dysmenorrhea ini adalah kondisi di mana seorang wanita itu mengalami nyeri haid. Nyeri haid ini biasanya disebabkan karena kadar prostaglandin yang tinggi di awal hari menstruasi, atau kalau misalnya dinding rahim itu berkontraksi ketika dia sedang meluruh atau berusaha mengeluarkan sel telur yang tidak dibuahi. Nah, tapi kadang-kadang nih dysmenorrhea ini berlebihan kalau misalnya kalian memakai KB seperti IUD, mengalami endometriosis, miom rahim, kista dan tumor rahim, serta kalau misalnya mengalami radang panggul. Nah, itu tadi pembahasan tentang gangguan haid yang sering dialami oleh wanita. Semoga cukup bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.